Resep donat kentang do kecil tapi bisa hasilnya besar ya. Yang mau gabung siaran langsung saya silakan, monggo. Mate duolo, mato duolo. Oke, ini saya timbang ya, angka 0 ya. Tepung cakra kembar protein tinggi ini. Jadi tepungnya saya tidak mix, pakai protein tinggi semua ya. Saya sekali giling ini, saya untuk tutorialnya sengaja saya live 1 kilo. Saya mau giling 1 kilo. Jadi yang mau menerima resep dari saya, monggo. Berbagi itu indah. Yang punya resep sendiri, yang sudah master, mohon dimaklumi ya. Saya juga baru belajar. Karena tidak ada yang sempurna. Oke, ini pas 1000. Ya, pas 1000 tepung. 1000 gram. Saya sekali giling tutorial saya 1 kilo. Saya akan bagikan live tutorial sampai dengan penggorengan sampai habis. Jadi yang mau mampir, yang masih pemula silakan ya. Oke. Ini susu bubuk. Saya pakai Denkau 40 grow bubuk ya. 4 sendok. Saya pakai 4 sendok gini takarannya susu. Saya tidak timbang lagi kalau susu ya. Langsung saya masukin aja begini aja kira-kira. Karena sudah hari-hari saya bikin donat, jadi saya tidak lagi pakai timbangan kalau untuk bahan-bahan yang kecil. Tepungnya aja yang saya timbang. Jadi susunya begini. 1 2 3 4 ya. Oke, 4. Untuk gula pasir, saya pakai 7 sendok pipi. Saya tidak penuh, pipi saja 7. Biasa pakai 6 juga bisa. Kalau 7 itu supaya kita mixernya tidak terlalu lama, mungkin kisaran 25 menit lah, udah kalis elastis. Oke, ini 1 2 3 4 5 6 7. Untuk gula pasir ini saya pakai BI, Breed Improver ya. Yang pembungkusnya warna hijau putih. Saya pakai BI. Ukuran sekilo tepung saya pakai BI nya 1 sendok gini ya. Bisa dilihat ya, ini Breed Improver 1 sendok saya pakai begini, Breed Improver untuk ukuran 1 kilo. Ini ragi biasa saya pakai. Ragi itu dia tidak tergantung merek ya. Ragi itu sama semua, kurang tergantung caranya kita. Jadi kalau tidak mengembang atau tidak kalis elastis atau bagaimana, itu bukan salahnya ragi. Bisa juga tergantung suhu ruang ya, atau cara nguleninnya salah gitu. Ini ragi saya pakai 2 sendok gini ya, sendok pipi atau setara dengan 17 gram. Ini ragi 1. Saya pakai ragi Fermipan atau Pakmaya, pokoknya ragi, yang penting ragi itu saya pakai 2. Oke.
Untuk telur saya pakai 2 biji. Boleh pegang, boleh. Untuk telur ini saya pakai 2. Saya pakai 2 biji telur. Ya. Sekilo tepung 2 biji telur aja. Jadi telur yang satunya utuh, saya pakai utuh, kuning sama putihnya. Kenapa saya pakai kuning telur utuh satunya, satu cuma kuningnya aja, supaya permukaan donat tidak gampang muncul gelembung saat kita goreng. Ya. 2 kuning telur, 2 telur, satunya utuh, satunya kuningnya aja ya. Ini kuningnya aja. Oke. Ini saya pakai air es. Air es yang dari kulkas saya pakai. Ini ya, air es. Ini ukuran timbangan. Kalau dua biji telur itu, satu putih, satu utuh, satu kuning, dia jadi 64 gram. Saya lihat ya. Jadi takaran air dengan telur saya campur ini. Saya campur, saya lihat. Campur ya. Ini 555 telur sama air. Telur sama air saya campur 555 ini. Ya. Satu utuh, satu kuningnya aja. Jadi 1 kilo 2 butir telur. Ini saya aduk. Ini saya tidak masukin pelan-pelan ya, langsung saya kasih masuk semua airnya. Karena udah hafal, udah hari-hari saya bikin. Ini semua aduk. Nanti saya pakai kentang yang sudah saya haluskan. Kentang yang sudah saya haluskan saya tidak timbang, jadi saya pakai secukupnya. Jadi yang tidak suka pakai kentang tidak jadi masalah. Ini opsional juga. Donatnya mau jadi lembut atau mau jadi ngembang itu bukan tergantung di kentang atau ragi. Caranya ya, ini kentang yang sudah saya kukus, yang sudah saya haluskan ini saya pakai gini. Jadi kalau ukurannya itu segini, inilah ya kentang. Kalau terlalu banyak nantinya kita goreng berminyak, apalagi kalau tidak kalis elastis. Kita nguleninnya tidak kalis elastis, yang resikonya kalau terlalu banyak pakai kentang nantinya jadi berminyak saat digoreng. Jadi begini aja kentangnya saya pakai. Oke, saya cuci tangan dulu ya guys. Ayah. Oke, mentega sama garam, nanti terakhir habis kalis elastis. Ini saya sudah cuci tangan ya. Saya sudah cuci tangan, sudah bersih. Sarung tangannya sudah habis, jadi saya pakai tangan untuk kalis, setengah kalis. Ya. Airnya langsung saya taruh. Takaran air campur telur 555. D. T. Penuhin. Ini ukuran 1 kilo donat kentang. Yang mau jadi dok kecil jadi ukuran besar, ini saya ajarin. Saya bagi tutorial langsung live. Berbagi itu indah.
Ini airnya 555, ukuran tepung 1 kilo, tepung protein tinggi, susunya 4 sendok, gulanya 7 sendok, ragi 2 sendok, telur 2 butir, 1 utuh, 1 kuningnya aja ya. Ini untuk kalis, setengah kalis sebelum ditaruh mentega. Saya kalau pakai mentega Amanda. Mentega Amanda teksturnya bagus, kuning. Ya. Tidak ada jeda-jeda video. Tidak ada edit-edit video, saya live langsung. Jadi yang udah master, yang udah suhu, mohon dimaklumi. Saya juga baru belajar. Sama-sama kita belajar, tidak ada yang sempurna. Saya bagi kunci ya, kunci untuk cepat kalis. Supaya kalau kita mixer atau kita ngulenin manual, cepat kalisnya. Nanti saya kasih tips. Nanti saya bagi tipsnya. Oke. Ini sudah setengah kalis ya. Sedikit lagi. Karena masih setengah kalis itu Mbak atau Bunda atau Mas. Setengah kalis artinya setengah kalis itu adonannya tidak kering lagi. Jadi terasa lengket di tangan. Oke. Ini sudah setengah kalis ya. Saya akan diamkan 10 menit untuk mengaktifkan raginya atau sampai 15 menit. Tergantung suhu ruangnya Mbak atau Bunda. Tergantung suhu ruang. Saya akan diamkan adonan setengah kalis. Sebelum saya taruh mentega, saya diamkan selama 10 menit. Kalau suhu ruang di rumah masing-masing agak panas, mungkin cuma sampai 10 menit, tidak sampai 15. Tapi kalau mendung atau hujan, 15. Oke. Ini jam 13.36. Jadi saya akan 13.46. 10 menit karena di sini panas. Gorontalo panas, Sulawesi. Saya dari Sulawesi, Gorontalo. Oke. Banyak caranya Mbak kalau untuk ragi. Bisa raginya diaktifkan di air dulu, di air hangat kan. Ragi diaktifkan di air hangat, dampaknya apa? Kalau kita lama nguleninnya, raginya cepat nonaktif. Ya. Jadi raginya langsung. Yang dicampur dengan air kalau saya telur saya. Kalau ukuran tepung sekilo, 2 butir telur, satunya utuh, satunya kuning aja. Saya campur sama air es. Ini air es ya. Saya sudah stok di kulkas air es. Campur ukuran air 555 gram bersama telur. Warda Nasruddin, Sulawesi Barat, hujan Bang. Iya, saya Sulawesi Utara, bagian Gorontalo. Ini saya tidak jeda videonya. Saya tidak jeda atau saya tidak edit-edit. Saya live langsung. Saya tunggu sampai menit ke 46, 13.46. Kalau di sini jam Gorontalo sudah menunjukkan jam 1:37. Jadi kalau raginya mau dicampur di air, didiamkan lagi 10 menit, raginya itu cepat aktif. Kalau lama kita nguleninnya atau lama kita mixernya, raginya akan non aktif. Jadi
kalisnya itu kalau ndak jadi lama jadi kalis elastisnya. Jadi raginya langsung diadonan langsung aja, ndak usah dicampur di air atau air hangat. Saya kasih tahu lagi, untuk adonan donat itu sensitif dengan panas ya. Kalau kita pakai air hangat berarti kita memaksakan raginya cepat aktif. Kalau kita campur dengan air hangat itu bisa pakai cara begitu. Yang penting kita nguleninnya lancar, kita nguleninnya laju atau pakai mesin ya. Kalau ukuran tepung setengah kilo, telurnya kayak mana itu bang? Bisa bagi resepnya yang lengkap bang, mau coba jualan juga. Kalau mau setengah kilo, telurnya juga bisa dipakai 2. Seharusnya resep yang ini tuh kan pakai 4, saya 2 aja, supaya tidak keras bagian atasnya. Kalau untuk setengah kilo bisa juga 1 butir telur bisa juga 2 gitu. Ini ikutin aja live saya, siaran langsung saya akan bagikan cara bikin donat kentang kecil bisa jadi besar ya. Ini jam sudah 13.40, 10 menit sebelum taruh mentega sama garam ya. 10 menit saya diamkan, saya tutup sama plastik. Dwi Puspita pakai telurnya utuh apa kuningnya aja bang? Saya sekilo mbak, sekilo pakai 2 butir telur, 1 utuh 1 kuningnya aja. Takaran air tidak bisa dikurangin mbak. Mau ngulenin manual atau pakai mixer atau pakai alat, airnya itu tergantung, tidak bisa dikurangin. Bisa dikurangin tapi bahannya juga tepungnya juga dikurangin. Ngulennya harus elastis Mbak Nia Rianto, ngulennya harus kalis elastis. Ini akan saya mixer tidak sampai setengah jam, mungkin 20 menitan kalis elastis ini ya. Yang penting pakai cara saya begini. Sebelum taruh mentega dengan garam setengah kalis, kita diamkan 10 menit tergantung suhu ruang. Kalau suhu ruangnya panas sampai 10 menitnya aja. Kalau mendung apalagi hujan mungkin 15 menit gitu. Ini sebelum saya taruh mentega sama garam ya. Kalau terigu setengah kilo berapa banyak airnya? Airnya 230. Mbak Siti, terigu setengah kilo berapa banyak airnya? Airnya 230 gram. Ditimbang airnya 230 gram. Kalau donat yang enggak bolong, sharing kembung ya, di resting sama rounding itu ya berdampak besar di bagian finishing ya. Bagian finishing untuk kita mau goreng itu harus kalis elastis, roundingnya juga harus tertutup rapat, tidak ada udara, tidak ada ruang udara, tidak ada lubang-lubang, permukaannya harus mulus untuk roundingnya. Jadi itu tergantung di rounding. Jadi agar kalau kita gasing, kita bentuk itu tidak ada lubang-lubang udara. Jadi roundingnya atau dibulatkan itu harus bulat yang bagus, permukaannya harus mulus. Aminaria, salam dari Batam. Salam mbak dari Gorontalo, Sulawesi. Oke, ini sudah 10 menitan ya. Ini bisa kita lihat, ini tekstur setengah kalis ya.
Ini tekstur setengah kalis, ini ada kayak suar ya, kayak keluar suarnya ini ragi nih, berarti raginya aktif bagus. Ini setengah kalis ya. Hah? Setengah kalis. Saatnya kita taruh mentega. Ini BI itu Mbak Fitri, bread improver, pelembut roti atau donat. Singkatannya BI. Itu bisa dapat di toko-toko kue. Kalau harga Gorontalo ukuran 500 gram 45.000 ya. Saya pakai mentega 3 sendok makan. Ini ukuran mentega. Bisa lihat ya. Nih. Gini banyaknya. 1 2 3. Kenapa saya cuma pakai 3 sendok? Saya tidak timbang karena saya pakai kentang. Kentang berlawanan dengan mentega karena teksturnya sama-sama lembut. Ya, teksturnya sama-sama lembut, menyerap minyak. Jadi kalau menteganya saya kasih 3 sendok aja karena saya pakai kentang. Kalau saya tidak pakai kentang, menteganya 4 sendok makan ya. Ukuran 1 sendok mentega bisa begini ya. Ukuran 1 sendok mentega bisa begini. Sekilo tepung 3 pakai ini, pakai 3 sendok makan untuk ukuran 1 kilo tepung. Tapi saya pakai 3 sendok mentega karena saya pakai kentang. Kalau saya tidak pakai kentang, saya pakai 4 sendok. Oke. Saatnya kita mixer. Oke. Mari Mbak, monggo silakan. Saya mixer pakai mixer murahan. Saya tidak pakai mixer mahal. Saya pakai mixer yang harga 100 ribuan. Karena saya orang susah, jadi tidak mampu beli mixer yang mahal-mahal. Tapi saya punya stok banyak ini. Mixer saya punya stok banyak ini nih. Ini ya. Mixer. Oke. Ini mixer speednya sampai 6 ya. Speednya sampai 6. Jadi langsung saya mixer dengan kecepatan 4 atau tengahnya ini. Untuk mencampurkan dulu mentega dengan adonan. Lihat ya. Saya pakai ini. Saya hanya mau berbagi resep dari saya. Kalau yang ada master atau suhu donat di sini, mohon dimaklumi karena saya juga tidak berbagi kesempurnaan. Saya hanya berbagi resep donat. Ya. Menteganya bisa Blue Band, Mbak. Bisa juga mentega curah. Mentega sasetan bisa ya. Oke, ini sudah mulai tercampur. Saya langsung kasih speed terakhir. Mixernya saya kasih speed terakhir ini ya. Bisa dilihat ya. Ini bisa dilihat waktunya ya. Bisa dilihat waktunya berapa menit saya mulai mixer. Ini 13:47 menit. Jadi akan dilihat sama-sama sampai berapa menit untuk kalis elastis. Yang mau coba di rumah silakan. Ini untuk saya campurkan dulu mentega
sama adonan. Bayu masih bagoreng, suruh pegangkan HP. Punyaku kok naik terus ya bang, itu biasanya pisau mixer tidak rata atau berlawanan. Sama-sama kita belajar ya. Ini jadi untuk mixer jangan ditekan di dalam adonan ya. Jangan ditekan di dalam adonan, nantinya motor mixer panas, ini mixernya panas, itu berpengaruh pada putaran ya, putarannya akan lambat. Jadi jangan ditekan atau didiamkan di dalam adonan terus begini, jangan. Usahakan dibiarkan dia keluar sendiri pisaunya. Ini kalau mau mixer ini. Baik, ambil. Itu yang di belakang, jangan ambil dari muka. Ini ya, mixernya. Masih di sini. Ini cara mixer, pakai mixer murahan, mixer 100.000, harga 100 ribuan. Ini akan saya share siaran langsung sampai dengan penggorengan. Jadi bagi pemula yang mau ngikutin resep dari saya silahkan, yang mau tanya-tanya juga silahkan. Kalau nggak pakai mixer ngulennya pakai manual mbak, pakai tangan, tapi mesti dibanting-banting adonannya, harus dibanting. Ini sudah kelihatan adonan sudah berubah warna menjadi putih pucat ya, atau putih gading. Kita lihat ini adonan sudah berubah warna menjadi putih gading. Ini ukuran 1 kilo tepung, adonan keringnya 1 kilo tepung. Kalau sudah basah begini, adonan berat begini, sudah jadi 1 kilo lebih atau bisa jadi 2 kilo. Ini cara mixernya, jangan ditekan di dalam adonan. Ini harus diputar sama arah jarum jam agar adonannya tidak panas dan cepat kalis elastis. Ya, bisa dilihat ya,
adonannya sudah berubah warna. Ini udah menjadi putih gading ya. Ini saya pakai terigu protein tinggi cakra kembar. Ini ya, sudah berubah warna. Ini tadi kita mulai mixer. Kita mulai mixer tadi jam 13:47. Sekarang waktu menunjukkan, kalau Gorontalo waktu menunjukkan 13:53. Berarti ini baru 6 menit. 6 menit saya mixer. Kita lihat sampai berapa menit untuk kalis elastis ya. Oke, lanjut. Ini saya pakai mixer murahan. Saya pakai mixer yang 100 ribuan merek Miyako. Ini cara mixer saya. Jangan ditekan di dalam adonan. Mixernya jangan ditekan di dalam adonan. Ya, di Riau baru 12.56, beda waktunya. Saya Sulawesi, saya Gorontalo. Saya bagian Sulawesi Utara. Ini cara mixernya. Tidak bisa kita tekan atau kita tanamkan di dalam adonan begini, jangan. Ya, jangan. Ini harus diputar melalui arah jarum jam. Jadi kita tidak tekan mixernya. Mixernya yang bermain sendiri. Ini bisa lihat ya, warna teksturnya adonan ya. Nanti saya bagikan resepnya. Saya juga baru pemula, Bunda, Mas, Mbak, saya juga baru pemula, sama-sama belajar ya. Saya cuma mau berbagi resep kentang dari saya. Resep donat kentang. Yang sudah master atau yang sudah suhu donat mohon dimaklumi ya, karena di grup ini masih banyak yang pemula. Sekalipun kalian master, tapi untuk resepnya mungkin kalian tidak bagikan di grup. Jadi saya cuma mau bantu yang para pemula. Mau bentuk deh, udah gasing itu. Oke, ini saya diamkan karena saya cuma pakai mixer murahan. Jadi motornya cepat panas. Motornya cepat panas ya. Jadi saya diamkan dulu. Ini adonan yang baru sekitar 10 menitan saya mixer ya. Belum ini. Oke. Bisa juga adonannya dibalik agar semua rata kena mixernya ya. Ini dibalik ini.
Ini adonannya saya balik ya. Ini sudah terasa tidak lengket ya. Ini bisa dilihat ini sudah tidak lengket ya. Ini ya. Oke, lanjut mixer. Jadi yang mau pakai mixer agar mixernya awet, tolong mixernya jangan ditekan di dalam adonan. Jadi bisa diputar melalui arah jarum jam. Gini, bisa diputar melalui arah jarum jam. Yang penting tiap 10 menitan kita balik adonan ya. Ini jam sudah menunjukkan 13.59. Berarti baru sekitar 12 menit. Iya, boleh. Kalau terasa panas mixernya, terasa panas ini belakangnya mixer, nah, itu bisa diistirahatkan sekitar 1 menitan gitu ya. Jangan dipaksakan karena kita pakai alat seadanya. Saya pakai mixernya mixer murahan, jadi saya tidak bisa paksakan adonan melebihi 1 kilo karena saya pakai alat seadanya. Alat tidak memungkinkan untuk hasil yang maksimal ya. Saya ulangi, sekalipun Anda punya alat yang bagus, alat yang mahal, tapi caranya salah, cara bikinnya salah, pasti hasilnya tidak akan maksimal. Jadi semua tidak tergantung di alat, tergantung bagaimana caranya kita ya. Jadi semua tidak tergantung alat. Ada yang biasanya bilang alat saya murah pantas jadinya gitu, alat saya begini pantas jadinya gitu. Tidak. Jadi semua tidak tergantung di alat, semua tergantung di caranya kita. Ini bisa kita lihat ya, 10 menit mixer ya, bisa lihat ini ya, sudah mau elastis ini. Oke, kita lanjut lagi. Ini speed full, ini saya pakai speed ini full ya. Amin. Ini kalau kita mixer pakai mixer manual gini, yang penting caranya kayak saya bilang di siaran langsung pertama. Bisa yang ketinggalan resep dari saya yang dari awal, bisa dinonton lagi siaran langsungnya ya. Nanti saya posting siaran langsung, dicari aja, nanti dilihat resepnya dari saya
Ini kita mixer baru kisaran 13 menit ya, kisaran 13 menit. Ini perkiraan saya sampai setengah jam atau 25 menit. Tolong yang pakai mixer begini jangan ditekan ya, jangan ditekan di dalam adonan begini, jangan. Harus diputar arah jarum jam. Jadi dibiarkan mixernya yang bermain. Kita kurang menahan mixernya aja, kita kurang tahan mixernya aja. Jadi biarkan mixernya yang bermain gini ya. Bisa juga cari channel YouTube saya. Di situ banyak cara bikin glaze atau coklat batang. Yang mau jadikan topping, mau beli glaze mahal di toko-toko kue, kita bisa buat sendiri. Ada di channel YouTube saya, Donat Cahaya. Ya, bisa dicari di channel YouTube saya, Donat Cahaya. Situ ada video tentang bikin glaze. Ini sudah kelihatan kalisnya ya. Sudah kelihatan kalisnya. Ini permukaannya sudah masuk untuk elastis ya. Sedikit lagi ya, ini sedikit lagi. Nama YouTube saya Donat Cahaya. Nanti akan saya bagikan video sampai membuat misis seres, daripada kita, apalagi sekarang ya, kita tahu semua bahan-bahan naik, bahan-bahan kue sudah mau dekat puasa. Jadi alangkah baiknya kita pakai alternatif bikin sendiri dengan bahan seadanya, tapi hasil mantap, hasil maksimal. Kita harus kembangkan sama bakery ya, yang punya toko bakery, yang punya usaha bakery. Kita harus berkembang bersama-sama karena kita pakai bahan yang sama. Ini cara mixer saya gini. Jadi mixernya tidak ditekan ya. Ini dinonton aja Mbak Aminaria. Ini mulai saya mixer tadi. Ini mulai saya mixer di menit 13.47, jam 1:47 menit. Sekarang waktu menunjukkan jam 2:07 ya. Karena saya Gorontalo, Sulawesi, beda jam. Ini ya.
saya ngadonnya ini 1 kilo 1 kilo tepung. Totalnya yang saya ulen ini, yang saya mixer ini jadi 2 kilo karena ada tambahan susu, telur, air. Iya, nama YouTube. Jadi berapa donat ya, ukurannya berapa. Nanti saya bagikan dok kecil. Yang penting nonton terus. Saya akan bagikan tips dok ukuran 25 gram atau 20 gram, hasilnya bisa besar ya. Ini akan saya diamkan ya, karena mixer sudah mulai panas. Saya akan tunjukkan hasil dari 20 gram ya. Ini hasilnya 20 gram. Ini hasil 20 gram. Ini sudah kempis, white ringnya sudah hilang. Ini ya. Dok untuk 1000 bisa pakai 14 gram atau 16 gram ya, dok 1000-an. Dok itu timbangan donat yang mau dironding Mbak Wiwik. Dok itu yang mau dironding, yang mau dibulatkan agar sama rata, sama besarnya, kita pakai timbangan. Jadi itu namanya dok net. Kita bagikan adonan, kita timbang. Ini sudah mau hampir 20 menitan ya. Kita mixer. Saya tidak ada edit video, tidak ada jeda-jeda video. Yang bagi pemula silakan monggo mampir di siaran langsung saya. Eh. 1 kilo berapa telurnya? Kalau ukuran sekilo tepung saya pakai 2 butir telur, 1 utuh, 1 kuningnya aja. Oke, kita lihat ini sudah menunjukkan waktu 14.12, berarti sudah 25 menit ya. Bayu, pegang dulu, Bay. Oh.
Ini kita balik adonannya ya. Kalau donat saya tahan sampai 1 minggu. Lembutnya tahan sampai 1 minggu donat saya. Yang penting tekniknya benar-benar. Nih, saya balik adonannya ya. Ini sudah tidak lengket ya. Kita lihat adonan ini. Susu bubuk dan kau saya pakai. Ya, masih robek ya. Karena memang ini adonan yang bagian bawah. Tadi saya ambil yang bagian bawah. Yang barusan saya mixer sudah saya balik. Jadi ini adonan yang tidak kena mixer tadi. Ya, jadi untuk saya mixer ini 5 menit aja bagian bawahnya. Nanti saya akan bagikan ini postingan siaran langsung saya. Nanti saya akan bagikan, nonton dari awal itu ada saya bagikan resepnya Mbak Yanti. Sudah? Sudah itu? Yang berapa? Coba ya. Ini bisa kita putar samaan dengan arah jarum jam ya. Lihat kalau udah kalis elastis ya. Ya. Ini sudah tidak lengket. Ini 25 menit atau bisa sampai 30 untuk mixer ukuran 1 kilo ya. Ini sebenarnya pakai mixer begini tidak bisa untuk ngulen 1 kilo, ukuran 1 kilo tidak bisa. Yang penting tahu caranya aja. Ini lihat, bisa lihat ya.
teman-teman ya. Udah mengkilap ya. Udah mengkilap. Teksturnya ini ya, empuk-empuk. Ini empuk ya, tidak kering, tidak lembek, tidak keras adonannya ini ya. Nih. Ya, elastis. Oke, sekarang akan kita timbang. Sekarang akan kita timbang ya. Kita diamkan dulu sekitar 2 menitan agar adonan dingin. Karena kalau adonan habis di mixer, panasnya mixer itu tercampur di adonan. Jadi kita dinginkan dulu agar raginya terjaga ya. Amin. Ya, kita diamkan. Saya mau ambil dulu timbangan.